Cinta Allah itu kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan dzambun, tapi dzunub. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Anda jangan takut. Kita itu sama, sepanjang kita mau mendekat. Bahkan ada ayat indah sekali. Ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis. Dia pernah berzina, dia mabuk, dia kriminal luar biasa. Tapi tahukah Anda? Tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah, yang membuat orang itu jatuh tertunduk dan tobat di hadapan Allah. Ayat indah. Quran surah 39 ayat 53. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan pada hambaku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya. Israf itu sesuatu yang berlebihan. Ada israf dalam berbuat dosa. Jadi dosanya udah gak keukur. Itu ketika dia mau kembali, itu masih disebut hamba oleh Allah. Katakan pada hambaku, ibad, itu jarang disebutkan kecuali menunjuk pada hamba yang soleh. Buka Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku yang soleh saat Ramadan dia ingin berdoa kepadaku, mencari-cari aku, fa inni qarib, katakan Muhammad pada mereka, aku dekat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, di surat Al-Furqan, hamba-hamba Allah yang penyayang, kalau jalan itu jalannya bagus. Anda bayangkan, penjahat yang tobat itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba yang soleh. Jadi Allah itu sangat menyukai, maaf ya, penjahat yang tobat, orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi ketika Anda berbuat dosa sebanyak apapun, kata Allah, dan Anda ingin tobat, apa kalimatnya? La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatku. Ya, itu zumratul awwalin, golongan pertama yang masuk surga itu ternyata disifati di hadis itu nanti wajahnya seperti purnama, bersih. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Nah, itu jadikan kurikulum hidup. Jadi selama hidup latihan untuk menjadikan hati bersih. Ya, hati bersih itu enak. Enak. Jadi melihat sesuatu itu dalam konteks yang baik, harapan orang berubah jadi baik, harapan semua mendapatkan kemuliaan. Nah, itu orang-orang bersih seperti itu golongan pertama masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan diberikan nanti penampakannya seperti apa? Seperti rembulan di purnama, saat purnama, bersih. Setelah itu nanti ada yang kaukab syiddatul daw, ya, jadi syiddatul idha'ah. Yang setelah itu nanti ada seperti gambaran benda angkasa atau planet, ada yang menafsirkan juga seperti gemintang yang sinarnya terang. Ya, setelah yang tadi rembulan, ya, yang jernih bersih, ada yang sinarnya terang. Nanti macam-macam, indah sekali. Dan itu wujudnya amalan. Termasuk wudu, jaga wudu. Jaga wudu. Nanti kan akan dipanggil, tud'a ummati yaumal qiyamati gharal muhajjalin min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dan wudu itu kalau benar dilakukan membuat tampilan tubuh kita berbuat yang baik. Itu yang akan menjadikan kita bercahaya. Semakin tinggi Anda meningkatkan takwa, semakin pintar Anda. Dan kepintarannya nggak ada batas. Ya. Jadi pintar itu nanti ada pintar yang sejati, ada pintar yang ikhtiari, diusahakan. Pintar yang ikhtiari itu ranahnya ini akal. Itu yang Anda belajar, baca, ya, memperbanyak referensi, diskusi, mematangkan lewat latihan, hitungan dan sebagainya. Itu akal. Dan semua punya kadar yang serupa, nggak ada orang bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu, ya, cuma di lagu itu, ya, nggak ada. Semua manusia tercipta dengan kemampuan yang luar biasa, diciptakan dengan potensi pintar yang tinggi. Jangan lihat fisik loh, hati-hati, jangan lihat fisik, ya, karena sepanjang kita punya keyakinan, Anda mau belajar, pasti Anda pintar. Tapi nanti ada pendorong yang ini yang paling hakiki, yang menggerakkan akal untuk mudah menangkap segala hal. Dan itu sumbernya di kolbu di sini. Makanya dulu orang tua kita, para ulama kita memulainya itu dengan membersihkan ini, melatih ini dulu.
Dengan apa? Dengan sholat, dengan Quran. Nah, nanti dengan terbuka keadaan hati itu, baru ilmu masuk, ilmu datang. Nah, itu yang dimaksud min ladunna ilma, ilmu yang Allah tanamkan. Ya, nah itu peningkatan itu datangnya lewat takwa. Semakin ada amalan dalam Al-Quran yang kalau kita kerjakan, itu diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, orang-orang yang mampu mengerjakan amalan ini, itu hakikatnya seperti ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Itu ada di Quran, surah ke-51 ayat ke-18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Surah 51 ayat 18, surah Az-Zariyat. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang ketiga masuk waktu sahar. Kenapa dijamaahkan? Karena dia kerjakan setiap hari. Sering maksudnya. Jadi bukan cuma sekali, tidak. Sering dia bangun. Bangunnya awal, bahkan tahajud dulu, istirahat sebentar, menjelang subuh dia bangun, itu setengah aja istighfar. Amalan di waktu sahar, salah satu yang disebutkan Quran adalah banyak beristighfar di waktu sahar. Pokoknya kalau dia bermaksiat, berjauh dari Allah, ibadah pasti menurun. Sudah pasti itu. Nanti hartanya pun bisa banyak, tapi berkahnya kurang. Karena Allah itu kalau sudah sayang pada hamba yang beriman, yang diberikan berkah kan, tadi kan, berkah ya. Nah kalau orang sudah bermaksiat, berkah akan berkurang. Bahkan mungkin hilang. Karena hilang yang muncul nafsu. Karena nafsu yang muncul, yang diinginkan selalu banyak. Bahkan nggak sadar kalau dia sudah dapat banyak. Maka yang ditempuh apa? Akumulasi maksiat. Dia tuh sadar dia sudah kaya, hartanya banyak, masih korupsi juga, masih nipu juga, ya, masih lebih daripada hewan. Itu sapi makan rumput, dia makan aspal. Itu aspal harusnya 20 cm, cuma 5 cm itu. Ada yang makan batu, paham sampai sini? Maka kalau ada orang hamba sudah tahu Allah Tuhan, menjauh dari Allah, maka otomatis tadi yang taat menurun, ibadah menurun, maka maksiat berlanjut, berkah menurun, maka yang terjadi nafsu yang naik. Ini yang menjadikan kehidupan di bumi tidak seimbang, tidak stabil. Kalau sudah nafsunya naik, keinginan menghancurkan tinggi. Ini yang menjadikan orang-orang yang tidak kenal agama itu dekat pada aspek-aspek yang negatif. Kalau punya teknologi ingin monopoli, punya senjata ingin menghancurkan, punya ini, punya itu ingin mendominasi. Pada akhirnya meninggal juga. Dia tidak sadar meninggal dalam kefakiran. Dan apa yang dia kumpulkan tidak dia dapatkan kenikmatannya. Imam Syafi'i itu orang hebat, itu orang yang bisa mencukupkan kebutuhannya. Bukan memperbanyak kebutuhan. Memperbanyak kebutuhan itu artinya memperbanyak beban. Ya, sudah punya sepeda pengen motor, sudah punya motor pengen, sudah punya mobil pengen, garasinya di mana? Capek kan ya? Gitu. Padahal bayar tiket tinggal naik, pulang lagi selesai, nggak harus ngerawat ya. Tapi kan kadang-kadang cara berpikirnya tidak demikian.